Setiap tahun, ribuan wisatawan lanjut usia memulai perjalanan yang mereka harapkan menjadi petualangan seumur hidup, namun seringkali terjebak dalam situasi tak terduga. Bayangkan memesan liburan impian, tetapi menghadapi darurat kesehatan di negara asing tanpa bantuan, atau memasuki kota tua yang menawan, hanya untuk menyadari jalan berbatu adalah bahaya tersembunyi. Faktanya, bepergian di atas usia 70 tahun penuh gairah sekaligus berisiko, dan kebanyakan lansia tidak siap menghadapi tantangan tak terduga. Tapi jangan khawatir, hari ini, kami akan mengungkap 5 bahaya tersembunyi yang bisa menggagalkan rencana Anda, beserta cara sederhana untuk tetap aman dan menikmati perjalanan. Percayalah, Anda tidak akan mau melewatkan yang terakhir. Bisa jadi penentu antara petualangan lancar dan masalah serius. Jika belum berlangganan, langganan sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video baru. 1. Beban fisik. Saat tubuh berbisik, pelan-pelan. Mari mulai dengan kisah. Siti, seorang wanita 72 tahun yang energik dari Surabaya, lama bermimpi menjelajahi jalan-jalan menawan di Yogyakarta. Penuh semangat, ia naik pesawat, siap berpetualang. Namun setelah 8 jam di kursi sempit, ia turun dengan tubuh kaku dan lelah. Hari kedua, kegembiraan perjalanan tergantikan oleh nyeri lutut dan kelelahan tak terduga. Jalanan batu yang tidak rata, tangga di penginapan, dan berat koper yang sebelumnya terasa mudah, kini seperti rintangan. Siti tidak menyadari tubuhnya mengirim sinyal penting. Peringatan bahwa bepergian di usia 70-an berbeda. Penuaan membawa perubahan fisik yang tak terbantahkan. Menurut Dr. Ani Susanti, spesialis geriatri, massa otot menurun 8% setiap dekade setelah 70 tahun, membuat gerakan sederhana lebih melelahkan. Fleksibilitas sendi berkurang, dan risiko cedera meningkat. Asosiasi Jantung Indonesia memperingatkan, duduk lama selama penerbangan meningkatkan risiko trombosis vena dalam, DVT, sebesar 26% pada lansia. Kabin pesawat yang kering menyebabkan dehidrasi, pusing, dan kelelahan sebelum perjalanan dimulai. Mengangkat koper berat, bergegas di bandara, atau mengantre lama mungkin bukan masalah di usia 50, tapi di 70, ini cepat menguras tenaga dan membuat otot tegang. Pikirkan hal-hal kecil yang menumpuk, menjelajahi trotoar kota tua yang tidak rata, menaiki tangga curam, atau pulih setelah seharian jalan-jalan. Berbeda dengan wisatawan muda yang cepat pulih, lansia sering mengalami kelelahan berkepanjangan, meningkatkan risiko jatuh atau masalah jantung. Ini bukan hanya soal penuaan, tapi soal kapasitas tubuh yang berubah menghadapi tuntutan perjalanan. Tapi jangan simpan paspor Anda dulu. Dengan penyesuaian cerdas, seperti memilih hotel dengan lift, mengambil hari istirahat, dan membawa barang ringan, Anda bisa terus menjelajahi dunia dengan nyaman. Ingin tahu cara menghindari jebakan fisik ini? Tetap ikuti kami. Ada trik hebat yang akan kami bagikan. 2 risiko kesehatan. Saat ringan, jadi serius jauh dari rumah. Bayangkan ini, Budi, pensiunan 75 tahun yang suka petualangan, tiba di desa kecil di Bali, bersemangat mencicipi kuliner lokal. Aroma rempah dan pasar yang ramai menjanjikan pengalaman tak terlupakan. Tapi malam harinya, kegembiraan berubah jadi ketakutan. Ia memegang dadanya, tidak yakin apakah itu gangguan pencernaan atau masalah jantung. Di rumah, panggilan ke-118 akan mendatangkan bantuan dalam hitungan menit. Di sini, klinik terdekat berjarak 1 jam, staf tidak berbahasa Indonesia dengan baik, dan peralatan seperti defibrilator tidak ada. Apa yang tadinya keluhan kecil kini terasa seperti darurat yang mengancam jiwa. Bagi lansia yang bepergian ke luar negeri, kesehatan bisa cepat berubah dari sekadar perhatian menjadi krisis serius. Kenyataannya, setelah usia 70, tubuh kurang adaptif terhadap stres dan perubahan. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan, 60% lansia mengelola kondisi kronis, hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung yang bisa kambuh di bawah tekanan perjalanan. Iklim panas dan lembab bisa meningkatkan tekanan darah secara berbahaya. Ketinggian tinggi membebani paru-paru yang menua, menyebabkan sesak napas. Bahkan semangkuk makanan pedas yang asing bisa mengganggu pencernaan dengan dampak yang lebih lama dan keras. Obat-obatan juga menyimpan bahaya tersembunyi. Studi 2023 di Jurnal Kedokteran Perjalanan menyebutkan, 1 dari 5 lansia kesulitan mengisi ulang resep di luar negeri. Beberapa obat umum, seperti obat nyeri tertentu, dilarang di negara seperti Singapura atau Australia.
Kehilangan obat bukan sekadar ketidaknyamanan, itu risiko kesehatan serius. Dan jika perlu perawatan medis, akses ke perawatan berkualitas bisa tidak menentu. Patah tulang pinggul di pelosok Sulawesi bisa berarti perjalanan panjang ke rumah sakit tanpa alat pencitraan. Bahkan di wilayah maju seperti Eropa, hambatan bahasa dan celah asuransi bisa menunda perawatan. Seperti kata Dr. Andi Wijaya, pakar kesehatan perjalanan, bagi lansia, keterlambatan perawatan bisa berarti perbedaan antara sembuh dan bencana. Solusinya, persiapan adalah kunci. Bawa obat ekstra dalam kemasan asli, teliti apotek lokal sebelum berangkat, dan beli asuransi perjalanan yang mencakup kondisi yang sudah ada. Ingin tahu pengaman kesehatan yang paling sering diabaikan yang bisa menyelamatkan nyawa di luar negeri? Ikuti terus. Kami akan mengungkapnya sebentar lagi. 3. Kelelahan kognitif. Saat pikiran sulit mengikuti, masuklah ke dunia Rina, 71 tahun, yang tiba di Jakarta, bersemangat tapi lelah setelah penerbangan panjang. Dihadapkan pada gemerlap papan reklame, pengumuman cepat dalam bahasa asing, dan adat istiadat yang asing, kepercayaan dirinya goyah. Saat menemukan peron kereta yang benar, ia sudah membayar taksi terlalu mahal dan kehilangan kunci hotel. Ini bukan tanda demensia atau kelemahan fisik. Ini adalah ketegangan mental menavigasi tempat asing. Perjalanan menuntut pemikiran cepat dan adaptasi, tapi setelah 70, kemampuan memproses informasi cepat melambat di bawah tekanan. Kelelahan kognitif adalah pencuri diam-diam yang melemahkan kemampuan pengambilan keputusan. Menurut studi 2022 dari Institut Penuaan Nasional, kecepatan pengambilan keputusan turun 15% setiap dekade setelah 60 tahun. Apa artinya bagi wisatawan lansia? Tugas sederhana, seperti memahami peta MRT atau menghitung mata uang asing, bisa terasa melelahkan secara mental. Bagi Rina, memecahkan sistem transportasi Jakarta yang rumit lebih seperti maraton mental daripada petualangan. Kelebihan beban ini tidak hanya membuat frustrasi, tapi menyebabkan kesalahan nyata. Ketinggalan penerbangan lanjutan, salah membaca detail check-in hotel, atau terjebak penipuan jadi lebih mungkin saat otak terbebani. Dan penipuan? Mereka berkembang pada keraguan. Kementerian Luar Negeri Indonesia melaporkan, lansia kehilangan 20 triliun rupiah setiap tahun karena penipuan terkait perjalanan. Ini bukan kebetulan. Penipu tahu kelelahan mental memperlambat reaksi dan melemahkan penilaian. Di Bali, Rina jadi korban trik umum. Seorang penutur ramah menukar rupiahnya dengan uang palsu saat ia berjuang mengatur kembalian. Baik itu sopir taksi tidak jujur, pemandu wisata palsu, atau pencopet di pasar ramai, kelebihan beban mental membuat wisatawan lansia rentan. Solusinya ada pada persiapan dan teknologi. Itinerari yang terstruktur mengurangi kelelahan keputusan dengan merencanakan detail kunci. Aplikasi GPS menyederhanakan navigasi, sementara alat penerjemah memecah hambatan bahasa secara instan. Langkah kecil, seperti memesan transportasi sebelumnya atau menggunakan sabuk uang, bisa melindungi ketenangan pikiran dan dompet Anda. Ingin tahu cara tetap tajam saat dunia berputar cepat? Tetap bersama kami. Sebentar lagi kami akan ungkap trik sederhana yang diandalkan traveler berpengalaman. 4. Disorientasi emosional. Merasa tersesat dalam banyak cara. Sekarang, temui Dewi, pensiunan 73 tahun yang mewujudkan mimpinya, menyeruput kopi di kafe Menawan di Bandung. Aroma kue segar memenuhi udara, dan gemerlap kota terasa seperti mimpi. Namun, di balik pemandangan indah ini, gelombang kesepian tak terduga menghampirinya. Percakapan di sekitarnya berputar dalam dialek lokal yang asing, dan jalan-jalan yang tidak dikenal berliku seperti labirin. Ia membayangkan momen ini selama bertahun-tahun, tapi kini, jauh dari rumah, ia merasa terputus. Kenyamanan yang biasa, suara kucingnya, sapaan ramah tukang pos, atau ritme rutinitas harian, hilang. Apa yang dimulai sebagai petualangan seru kini terasa hampa. Seiring bertambahnya usia, otak merindukan hal yang familiar. Ahli saraf Dr. Sari Wulandari menjelaskan, pikiran yang menua bergantung pada pola untuk kenyamanan, ganggu itu, dan kecemasan meningkat. Bagi lansia seperti Dewi, ketidakpastian perjalanan bisa menguras emosi. Kebisingan pasar yang ramai atau kekosongan kamar hotel bisa memperkuat perasaan disorientasi, terutama saat bepergian sendiri. Bahkan tugas sederhana seperti memesan makanan dalam bahasa asing bisa jadi pengalaman yang menguras kepercayaan diri.
Dewi, yang awalnya bersemangat menjelajah, malah melewatkan tur museum dan kembali ke kamar hotelnya. Dunianya terasa lebih kecil, bukan lebih besar, saat kesepian merayap. Kesepian bukan sekadar perasaan sementara, itu punya dampak kesehatan serius. Studi 2021 di The Lancet menyebutkan, isolasi sosial meningkatkan risiko depresi pada lansia sebesar 29%. Bagi lansia yang bepergian sendiri atau bersama pasangan yang sulit mengikuti ritme, risiko itu berlipat ganda. Beban emosional dari merasa terombang-ambing di tempat asing bisa sangat berat. Pernahkah Anda merasa tak terlihat di keramaian? Itulah sengatan disorientasi, rasa hadir secara fisik tapi jauh secara emosional. Obatnya, koneksi yang bermakna. Panggilan video rutin ke keluarga menawarkan jembatan nyaman ke rumah. Mempelajari beberapa frasa lokal sederhana meningkatkan kepercayaan diri dan mengundang interaksi. Tur ramah lansia menciptakan rasa komunitas dan pengalaman bersama. Dan ini bagian terbaiknya. Ada satu alat sederhana namun kuat yang langsung membantu traveler merasa terhubung dimanapun. Ikuti terus. Saya akan mengungkapnya segera. 5 ancaman kejahatan saat usia menjadikan Anda target. Terakhir, bayangkan Pak Hadi, pensiunan 74 tahun, menikmati pesona kawasan kota tua di Semarang. Jalan-jalan sempit terasa seperti melangkah ke masa lalu. Saat ia berhenti mengagumi arsitektur kuno, seorang pembantu turis ramah memulai percakapan. Teralihkan oleh obrolan menyenangkan, Hadi tidak menyadari tarikan halus di saku jaketnya, hingga kemudian menyadari dompetnya hilang. Malam itu, saat berjalan, ia merasakan sosok bayangan mengawasinya. Matanya terlalu lama tertuju pada jam tangannya. Rasa tidak nyaman di perutnya bukan ilusi. Lansia tidak berhalusinasi saat merasa menjadi sasaran. Penjahat sering melihat usia sebagai peluang mudah. Angka-angkanya menunjukkan gambaran serius. Menurut data kejahatan kepolisian 2023, wisatawan di atas 70 tahun 40% lebih mungkin jadi korban pencopetan dibandingkan dewasa muda. Mengapa? Gerakan lambat, ekspresi bingung, dan alat bantu mobilitas seperti tongkat menandakan kerentanan. Di pusat wisata utama, Bali, Yogyakarta, Lombok, pencopet dan penipu tahu cara memanfaatkan isyarat ini. Ambil kasus pasangan pensiunan di Yogyakarta yang kehilangan 30 juta rupiah karena penipu yang berpura-pura jadi polisi. Dengan lencana palsu, ia mengklaim memeriksa uang palsu. Sopan santun membuat mereka ragu mempertanyakan otoritasnya, sifat yang sering dieksploitasi penjahat. Dan bahayanya tidak terbatas pada pencurian. Risiko fisik meningkat saat Anda tidak bisa bergerak cepat. Bayangkan didekati perampok di gang gelap. Melarikan diri jarang jadi opsi bagi mereka dengan refleks lambat. Di lingkungan asing, kerentanan ini makin besar, terutama di malam hari. Jadi, bagaimana tetap aman tanpa mengorbankan petualangan? Solusinya sederhana tapi kuat. Simpan barang berharga dengan aman. Sabuk uang tersembunyi atau tas anti-maling menambah perlindungan. Tetap di area terang dan hindari jalan sepi, terutama setelah gelap. Bepergian berpasangan mengurangi kemungkinan jadi sasaran. Tapi pencegah paling efektif? Kepercayaan diri. Berjalan dengan tujuan. Kepala tegak, langkah mantap, menandakan kewaspadaan. Penjahat lebih suka target mudah, bukan traveler yang waspada. Ingin tahu kebiasaan sederhana yang mengurangi risiko hingga setengah? Tetap bersama saya akan mengungkapnya segera, dan itu mungkin menyelamatkan perjalanan Anda berikutnya. Jadi, itulah dia. Bepergian setelah 70 tahun masih mungkin dan sangat berharga, tapi datang dengan tantangan unik. Dari mengenali saat tubuh berbisik, pelan-pelan, hingga tetap waspada terhadap ancaman tak terlihat, persiapan bisa jadi penentu antara perjalanan penuh stres dan petualangan penuh sukacita. Kami telah membahas banyak hal, beban fisik, risiko kesehatan, kelelahan kognitif, disorientasi emosional, dan pencegahan kejahatan. Sekarang giliran Anda. Apa satu hal yang Anda pelajari hari ini yang akan Anda praktikkan di perjalanan berikutnya? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Kami ingin mendengar dari Anda. Jika wawasan ini bermanfaat, tinggalkan komentar, dan jangan lupa suka, bagikan, dan langganan kanal YouTube kami untuk lebih banyak kebijaksanaan dan saran praktis. Sampai jumpa lagi. Tetap aman, tetap penasaran, dan terus menjelajah.